Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Raudhatul Mujawidin, yang saya hormati para waka yang ada di Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Raudhatul Mujawidin, dan para asatidzah Pondok Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Raudhatul Mujawidin. Yang saya hormati pimpinan cabang IPPNU Kabupaten Tebu, juga pimpinan cabang IPNU Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Tebu, yang juga saya hormati, anak-anakku sekalian, pengurus terpilih baik IPPNU maupun IPNU yang Umi banggakan, dan semua santri Sanawiyah Pondok Pesantren Raudhatul Mujawidin yang Umi banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan tugas, yakni pelantikan pengurus IPNU dan IPPNU masa khidmah 2022-2023 dalam keadaan sehat walafiat. Kesehatan yang Allah berikan ini dan iman yang ada di dada kita ini kita syukuri bersama dengan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Dewan Asatidz wal Asatidzah, kepala sekolah, dan anak-anakku sekalian yang saya hormati, organisasi adalah sebuah keharusan. Dengarkan dulu, Umi gak lama kok ya. Organisasi di semua lini hari ini adalah sebuah keharusan, apalagi ini adalah organisasi pelajar Nahdlatul Ulama yang harus semuanya ini harus terkoordinir, harus terorganisir. Agar apa? Agar perkumpulan kita, komunitas kita, kalau ada pimpinannya itu akan bisa teratur. Al-haqqu bila nizam yaghlibul batil bin nizam. Itu makalah. Sebuah hak yang tidak diatur nok pondok pesantren, gak ono pimpinannya di tingkat anak-anak. Kalau tidak ada pimpinannya, maka akan mengalahkan sebuah kebatilan yang diorganisir. Apa kebatilan yang diorganisir hari ini? Halo, dengarkan. Kamu pernah nggak melihat anak-anak yang pakai rambut pirang, terus kemudian
naik motornya itu buatan asal ban ditoto kemudian bisa jalan, anak pang itu ya. Terus kemudian kalau kehabisan uang dia minta-minta di depan Alfamart, Indomart. Setiap ada orang belanja minta. Itu saja diorganisir, itu saja diatur, ada pimpinannya. Maka di mana-mana anak-anak pang itu dia tidak merasa takut kelaparan karena ada organisasinya. Itu saja ada organisasinya, diatur. Apalagi sampean yang ada di pondok pesantren ini. Maka ini adalah sebuah keharusan. Jika di dalam kepengurusan kalian nanti ada terjalan kerikil-kerikil tajam, contoh, halo, pengurus kemudian ada yang tidak sejalan dengan temannya, tidak bisa melaksanakan tugasnya karena salah paham ini dan itu tidak seberapa nak dengan perjuangan para ulama terdahulu. Kita nengok sejarahnya Mbah Yai Hasyim Asy'ari, bagaimana Mbah Yai Wahab Hasbullah saat membebaskan makom Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu yang mau dibongkar oleh kerajaan Saudi yang berpikiran Wahabi, tidak butuh adanya makom-makom walaupun itu makomnya para nabi. Beliau Mbah Yai Wahab Hasbullah dengan tegapnya, dengan tanpa gentar sedikit pun dia hadapi yang namanya itu Raja Saud waktu itu. Dia langsung menyampaikan hal-hal yang diinginkan oleh para ulama Indonesia. Beliau dengan membaca Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim berulang-ulang sebelum menghadap Raja Saud. Alhamdulillah sampai saat ini makom Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih utuh, karena itu adalah sejarah yang menorehkan, sejarah yang menyampaikan bahwa kiat-kiat atau usaha-usaha dari Mbah Yai Wahab Hasbullah saat itu. Kita hari ini sebagai generasi Nahdlatul Ulama gak ono apa-apane ambil sejarah dulu para kiai kita untuk memperebutkan Indonesia bisa merdeka. Kalau sekarang kita ini apa yang kita hadapi? Teman kita. Apa yang kita hadapi? Nafsu kita. Perkumpulan kita ini sudah sudah ada di dalam pondok pesantren yang sudah banyak pagar, banyak aturan. Tetapi bagaimana kita bisa mengkoordinir dengan teman, bagaimana kita bisa taat dengan aturan, bagaimana Nahdlatul Ulama di pondok pesantren kita ini adalah bisa menjadi pondasi bagaimana kita berteman dengan baik, bagaimana kita berkhidmah di pondok pesantren ini dengan baik adalah melalui IPNU dan IPPNU. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, kemarin Umi sudah mengumpulkan pengurus IPNU dan IPPNU Madrasah Sanawiyah. Pesan Umi kemarin sebagai pengurus hanya 4 yang harus kamu miliki.
yang sama dengan sifat wajib Rasul, tapi empat-empatnya ini tidak bisa kalau hanya dimiliki oleh satu orang saja, ketuanya saja tok, tidak bisa. Maka harus kebersamaan, harus kita komitmen sejak awal. IPNU, IPPNU bisa bersama-sama, bisa berjalan, ini harus bersama. Nggak bisa kok hanya mengandalkan ketuanya saja, mengandalkan keamanannya saja, mengandalkan sekretarisnya saja, nggak bisa. Organisasi itu bisa berjalan kalau kita berjalan bersama-sama. Maka pentingnya yang namanya musyawarah. 4 hal sifat yang harus dimiliki, baik dimiliki oleh pengurus maupun anggota. Maka kemarin saya usul nanti ada janji dari anggota, tapi nggak tahu sudah dipakai dibuat atau belum ya. Jadi satu sidik dulu, jujur. Kejujuran ini tidak hanya dimiliki oleh pengurus, tetapi kejujuran harus dimiliki oleh semuanya. Nggak bisa yang namanya pengurus ini jujur, kemudian yang lainnya mengancam, itu tidak bisa. Umi prihatin sekali loh, anak MTS kelas 2 ketika diingatkan urusan air, air itu jangan dimubadirkan, ingat kalau mati lampu. Ketika diingatkan begitu oleh salah seorang guru di pondok, kok malah dibalang rumahnya dengan batu. Loh, ini apakah sikap jujur seorang santri? Sangat tidak baik. Demikian juga besok ketika keamanan dari IPNU atau IPPNU menyampaikan kepada pembina bahwa ada peristiwa A, B, C, D, E, F, G, kemudian kamu ancam, ini tidak bisa, karena ini tadi sudah disumpah. Jadi sidik harus dimiliki oleh semuanya. Amanah harus dapat dipercaya, pengurus itu harus dapat dipercaya. Mohon maaf, bendahara secara zahir itu tidak ada uangnya, tetapi suatu saat pembina mempunyai ide bagaimana IPNU dan IPPNU ini agar mempunyai uang untuk bisa menjalankan organisasi. Begitu uang itu banyak disampaikan, dititipkanlah kepada bendahara, ternyata sama bendahara dibuat jajan. Aman atau tidak? Aman atau tidak ini? Ini tidak bisa. Kalau pinjam harus menyampaikan kepada temannya dan harus dikembalikan. Sidik amanah. Tabligh itu menyampaikan apa yang menjadi aturan kepala sekolah, disampaikanlah lewat pembina, pembina menyampaikan kepada pengurus, pengurus menyampaikan kepada anggota. Harus tabligh, harus disampaikan, nggak boleh berita itu dikurangi sedikit pun. Wah, ini tidak memihak kepada kita, nggak usah kita sampaikan kepada anak-anak yang lain, ini nggak boleh. Yang terakhir, fatona, cerdas, harus punya ide. Pemuda hari ini adalah pimpinan di masa yang akan datang, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Siapa yang mengganti Pak Guru ini? Kalian. Siapa yang mengganti pimpinan-pimpinan itu? Kalian. Maka kalian harus cerdas hari ini. Bukan cerdas untuk ngakali,
tapi cerdas untuk barang yang positif. Contoh, halo, jangan melihat jalan toh, jalan itu ada apanya. Contoh, pengurus mempunyai ide menjelang tahun ajaran baru. Kemarin tak sampaikan itu sudah. Aku dulu tertarik di Raudhatul Mujawidin ini karena apa ya? Oh, karena aku tertarik sama mbak itu, lincah, kemudian apa? Berani, kemudian cerdas, cakap. Maka aku harus membuat, sekarang kan model apa? Sekarang musimnya HP, musimnya pacebuk, musimnya WA. Maka sampean bilang sama Pak Kodri, sama Pak Syafi'i, maka aku akan membuat konten Pak, konten-konten yang positif dari pengurus. Terus kemudian kamu bilang, Mak, kalau mamanya kesini, Mak, subscribe ya Pak, ayah, jangan lupa Mak, melihat di pacebuknya Madrasah Sanawiyah Raudhatul Mujawidin. Seneng nggak orang tua melihat anaknya yang cerdas, senang, terus kemudian kamu juga senang. Tapi tidak hanya lip gloss, ngerti lip gloss? Di mulut saja. Setiap hari bisa kamu lakukan. Saya sudah lama tidak melihat anak-anak muda ketika tahajud lanjut ke sholat subuh. Apakah masih sama? Masih sama tidak mau wudhu sebelum sholat subuh? Masih? Apakah juga masih sama santri putra Sanawiyah ini kalau mau sholat subuh tidak mau wudhu? Padahal tidurnya ngelengger, ngiler sampean. Ya jangan kamu terus-teruskan tole, jangan kamu terus-teruskan kondo. Kan sudah tahu bahwa batalnya wudhu adalah tidur. Kalian yang ada di madrasah unggulan keagamaan bisa membaca kitab. Kamu punya ide, ayo sekarang kita bahsul masail tingkat sanawiyah. Ayo kita mengadakan membaca kitab bareng-bareng tingkat sanawiyah. Kemudian nanti dinilai oleh Bu Hani'ah, kemudian nanti dinilai oleh guru-guru kalian semua. Itu dimasukkan ke YouTube. Seneng orang tuamu bahwa anakku sudah bisa ini, dan dipraktekkan juga dalam setiap hari. Pengurus ini hendaknya mengurusi, jangan diurusi. Beda enggak mengurusi dan diurusi? Sangat beda. Kalian mengurusi adik-adiknya. Dan perhatian, halo, kelas 9 yang putri angkat tangan. Kelas 9 yang putra angkat tangan. Cukup. Kalian adalah kakak tertinggi di Madrasah Sanawiyah. Maka Anda tidak boleh menjadi kakak yang beringas. Anda tidak boleh menjadi kakak yang arogan. Sebentar lagi Anda naik di atas pentas di akhir sana untuk menerima syahadah atau ijazah. Nilai baik atau tidak baik adalah mulai hari ini, bahkan sejak kemarin sudah dinilai oleh Bapak Ibu guru kalian semua. Oleh karena itu, kesempatan hari ini Umi sampaikan, taatlah kalian kepada pondok pesantren yang ada di sini, yang kalian tekuni ilmu pengetahuan. Dengan Anda taat, dengan Anda khidmah, para pengurus khidmah, insya Allah Anda mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Tetapi sebaliknya anakku, sekali digundul gak bosen, dua kali digundul juga tidak bosen, sampai 3 kali digundul tidak bosen. Itu ciri-ciri santri yang wallahu a'lam bishawab.
sampaikan, kalian tidak lama, syukur-syukur nanti Umi wajibkan naik ke jenjang aliyah, tetapi kesempatan kalian belajar di sini gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan arogan, jangan saenakmu dewe. Nanti Anda akan menyesal di kemudian hari. Sebelum menyesal, tak kandani. Dadiyo anak sing soleh, dadiyo anak sing solihah. Saya tidak berdoa, tapi saya nyampaikan, jadilah kamu anak yang soleh, jadilah kamu anak yang solehah. Apa syaratnya? Ya taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada aturan, taat kepada pemimpin. Siapa yang memimpin kamu? Teman-temanmu sendiri, Ibnu IPPNU. Itu adalah kunci keberhasilan, kunci syarat soleh dan solehah. Sanggup? Sanggup? Sanggup napa mboten? Anak-anakku yang ganteng, dengarkan. Kamu sanggup tidak menjadi anak yang soleh? Sanggup. Anak yang cantik-cantik, sanggup gak menjadi anak yang solehah? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah jadikan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Amin. Terakhir, Umi minta bantuan Fatihah untuk Jabat, ketua yayasan kita yang sekarang lagi di opname di Jabal Rahmah. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan yang tidak berlarut-larut sakitnya. Semoga ya beliau diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberi kesembuhan. Saya minta yang ikhlas, yang ikhlas. Duduknya yang baik, duduknya yang baik. Fatihahmu Umi yakin diantara kalian dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya minta kalian yang ikhlas, yang tulus. Fatihah ini ya kita tujukan kepada beliau Jabat. Semoga tidak lama lagi segera pulang, kemudian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Biridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jahadihi wa li syifai akhir sabir. Allahumma ya Allah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Terakhir saya sampaikan, Umi minta program utama di awal kepemimpinanmu, yakni urusan sampah harus dipilah dari kamar. Ini nanti mohon kepada pengurus yang baru bisa memberikan contoh yang lainnya. Di setiap kalian duduk, di setiap kalian ada acara, di setiap kalian duduk di kelas atau di kamar, saya minta jangan nyampah, diambil sampahnya, kemudian nanti dipilah dari sampah organik dan sampah non organik. Sampah nanti dipilah. Untuk yang organik, Umi sampaikan kemarin bahwa yang ada seperti tempat sampah yang ada itu yang biru itu untuk yang organik, sisa makanan kamu taruh di situ. Tetapi kalau plastik khususkan,
Kalau ada botol aqua dikhususkan, ya. Nanti akan ditimbang setiap 1 minggunya, yang bernilai uang itu nanti akan diuangkan oleh Umi, diberikan kepada kamar yang setor. Jadi ini MI sudah, maka MI, anak MI itu sekarang lagi mencari sampah yang ada duitnya, sampah yang bisa menjadi rupiah, ya MI. Jadi ini nanti saya minta, terserah kalau ini masih dalam proses untuk pembuatan tempat sampah yang non organik, ini nanti kamu boleh pakai karung beras, boleh pakai plastik. Nanti kalau sudah disendirikan, kalau barang itu sudah terpilah yang bersih, boleh nanti ditimbang, ya, ditimbang kemudian nanti diuangkan untuk kas kamar, untuk kas kamar. Jadi saya menerima sampah, dan sampahmu bisa menjadi rupiah kalau Anda pinter-pinter memilahnya. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon dukungannya ya Bapak Ibu guru tentang masalah sampah ini, karena ini adalah maunya Raudhatul Mujawidin menjadi proyek pertama kali Umi mempunyai program Go Green Pesantren. Semoga nanti Mujawidin bisa menjadi contoh. Umi tidak bisa sendiri, karena sampah ada di badanmu masing-masing. Satu orang sehari pasti mendapatkan sampah dari dirimu. Maka kalian adalah yang Umi andalkan untuk bisa menjadi green, bisa menjadi hijau pesantren kita. Terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.